Baik sahabat Lamu dan juga pemirsa Oma Diskusi. Nah, saya di tahun saya ini merupakan salah satu kerajinan yang dihasilkan oleh ibu yang di desa Menaran. Nah, ini terlepas dari peran serta daripada Ibu Rita tadi gitu ya. Ini banyak sekali tas-tas yang bisa kita lihat ya. Ini bermacam-macam tas ini merupakan kerajinan dari para ibu-ibu di desa Menaran gitu ya. Nah, kita akan langsung tanya deh ya, seperti apa sih kegiatan mereka di Menaran sehingga menghasilkan karya-karya yang luar biasa kayak gini ya. Ini ada Ibu Ruli dan Ibu Yanti gitu ya. Nah, ini ibu berdua ini memang sama-sama kerajinan untuk tas gitu nih. Iya, sebetulnya kita berempat, tapi bukan dari desa Menaran, tadi keliru. Bangun Nasri. Bangun Nasri di Bumbimbing. Oh gitu. Tetangganya Gitu. Bunda. Iya. Siap. Artinya masih bagaimana Bu Rita mungkin aja dengan semuanya masalah barang-barang ini. Selain Bu Ruli dan Yanti ada juga Mas Lamidi dan juga Mas Naryanto gitu ya. Mas, ini kalau di sana Lamidi Kupret itu apa sih Mas? Mas. Lo terkenal gitu ya? Iya, itu Kupret itu panggilan di zaman Jakarta. Oh gini. Kalau di Jakarta mungkin Kupret Madiun kan sani apa deh. Nah makanya sana gitu yang kampung ya ke bawah. Ke bawah, iya. Makanya Beliau selaku berdarah ya, gitu sih. kalau saya ketua ranting. Ketua Ketua ranting di Semarang. Ketua ranting di Semarang. Oh siap nih. Dengan Mas satunya adalah Mas Marianto selaku bendara. Iya. Tapi namanya Mas Marianto aja nih, nggak ada namanya ya. Saya tanya dulu ke Mas Lamidi dan juga Mas Marianto. Nah, Mas Marianto, ini kalau tadi bagaimana kisahnya Mbak Rita ya, bagaimana beliau berjuang dari nol ya, kemudian bisa mencapai ke parlemen. Nah ini juga beliau ternyata nggak cuma duduk diam di parlemen gitu ya. Akhirnya beliau juga bisa menghimpun, kemudian mengajak untuk masyarakat agar juga bisa berusaha gitu ya, berusaha di bidang masing-masing gitu. Nah kalau di Jakarta sendiri seperti apa peran Mbak Rita di desa Menaran sendiri ya Mas? Apa sih yang udah dilakukan Mbak Rita di sana gitu? Berikan bantuan untuk makadam ya. Di sana itu ada 3 persawahan namanya Selele, Ramen sama Sedoro. Yang sudah dibangun itu Selele, Ramen. Sudah terlaksana, ini sebentar lagi di Sedoro. Gitu. Terus pengalaman kemarin tahun 2021 kan Menaran pernah diterpa angin puting beliung gitu ya. Terus jalan-jalan pohon tumbang semuanya. Terus saya punya inisiatif minta ke Bu Rita itu Shinsu untuk mengatasi pohon tumbang-tumbang itu agar tidak mengganggu jalan. Karena butuh penanganan cepat gitu. Iya cepat. Sebelum datang itu dari Magetan itu. Oh iya, tim mana ya? Tim itu. Ya. Jadi pemuda di Sanggaran itu punya inisiatif, kita minta Shinsu kalau ada bencana pohon tumbang itu kita langsung bisa motong-motong. Ya, alhamdulillah sudah terrealisasi diberikan Shinsu sama Bunda Rita itu. Artinya nggak harus nunggu lama gitu ya? Iya. Mas kalau ke jalan desa tadi seberapa penting sih jalan desa di? Penting banget itu karena itu ekonomi di Sanggaran itu kan petani semuanya, hampir 90% petani. Dulunya itu jalannya becek, mau ngangkat bingung waktu panen itu. Terus sekarang sudah mudah, sudah dimanfaatkan untuk jadi mobil bisa masuk. Artinya untuk kos ngangkut aja dari sawah ke jalan dulu kos lagi gitu ya. Sekarang dengan adanya jalan pertanian itu orang juga langsung aja bisa mengambil jasa pertanian. Dulu waktu panen kan hujan basah nanti harganya tambah turun. Sekarang sudah tidak enak, jalannya sudah bisa angkut piket itu. Dari sisi pertanian ya. Iya. Artinya peran beliau sangat membantu sekali ya. Untuk masyarakat gitu ya. Selain itu Mas mungkin ada dari bidang usaha apa gitu? Bidangnya seperti apa? Udah lintas ini. Usaha saya di bidang apa itu kelas sama tadi berita juga membimbing. Oh gitu ya. Ya. Ya buka kelas atau gimana? Iya. Oh gitu ya. Saya pengelas. Biasanya apa sih yang dijalankan teman-teman yang kelas di sana?
terima kasih. kanopi, tralis, pintu-pintu itu. Mungkin ada pembinaan peningkatan SDM gitu. Ya ada. Apa biasanya untuk mungkin bisa belajar model baru, mungkin teknologi baru atau apa dalam pembinaan? Ya kita diberikan bimbingan ya seperti kelas yang lebih modern, kelas MIG, kelas argon gitu. Dan itu bisa menggerakkan usaha teman-teman di sana gitu. Iya ya. Siap. Mas, kalau Mas Lamidin Siap. ini seperti apa sih rekam jejaknya Mbak Rita di Desa Jenengan itu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi sangat bagus lah, ibaratnya jejaknya Bu Rita itu, Bunda Rita itu untuk Desa Anggaran sebenarnya itu cukup bagus. Soalnya ya saya sendiri pribadi juga bersyukur, jadi ibaratnya dalam berarti Bunda Rita mempercayai saya sebagai ketua ranting Desa Anggaran. Sedangkan saya sendiri juga sebenarnya juga gimana ya? Dan saya sendiri bukan ngarit, kok dikasih percaya, tapi ya karena saya dipercaya sama Bunda Rita, ya saya gunakan kepercayaan itu dengan baik gitu. Artinya nurut dengan perjuangan beliau. Dia kan pertama nggak tahu juga politik, orang bisnis juga nggak tahu. Akhirnya ketekunan belajar membuat dia berhasil. Itu memotivasi dia nggak sih? Sangat. Soalnya apa? Saya dulu lihat itu, ibaratnya ya ini mohon maaf sekelas Bunda Rita, Ibu Lurah, kok masih ke pasar bawa bebek, bawa ayam kan gitu loh. Maksudnya saya pikir itu kok nggak ada gimana ya soal Lurah, kok masih ke pasar kan gitu. Tapi makanya semangatnya itu, semangatnya Bunda Rita itu, saya pengen ibaratnya ya kayak Bunda Rita lah ya, walaupun saya ibaratnya tukang ngarit, tapi semangat saya insya Allah sama kayak Bunda Rita lah. Kalau dulu saya tadi ngobrol dengan beliau gitu ya, Bu Lurah kan tinggal di beliau sebenarnya kan mengangkat beliau ke dunia yang lebih tinggi lagi. Artinya dia bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat dengan pengalaman dan juga perjuangan beliau gitu ya. Iya. Mas, kalau di sana mungkin teman-teman pemuda di desa Jenengan yang dibina oleh Mbak Rita ini apa? Mungkin ada usaha apa atau mungkin kegiatan apa gitu bukan sebagainya? Kalau yang saya tangani saat ini kan berada di bidang peternakan, khususnya kambing. Makanya kalau masalah kambing saya sedikit tahu lah. Makanya saya juga berterima kasih ke Bunda Rita telah mempercayai saya untuk mengelola ibaratnya ternak kambing sama kawan-kawan, sama Karang Taruna. Bahkan saya juga merangkul ibaratnya bapak-bapak, ibaratnya semua warga di Sambaran memang saya rangkul, maksudnya ya biar ekonominya maju lah, ada perubahan gitu. Kalau di sana potensi kamu seperti apa, Mas? Cukup bagus soalnya untuk harga jual kambing kan kita juga udah tahu lah ibaratnya cukup menarik. Ya tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal, jadi untuk ekonomi untuk kelas menengah ke bawah berarti untuk peternak kambing kan bagus potensinya. Dan itu saya beberapa kali ketemu dengan bahkan ibu guru yang sempat saya temui di Ngawi itu, dia dari peternak kambing itu bisa sekolah dan sebagainya karena apa yang lebih fleksibel ya kambing itu. Artinya kalau butuhnya, kalau sapi kan mohon ya kan gede, kalau dijual kan harus gede dan itu susah lakunya. Kalau kambing hari ini kita pelihara 2, besok anak 3, punya anak 3. Nah, anak 3 itu udah bisa laku gitu ya. Karena nilai ekonomis cukup tinggi gitu ya. Cukup bagus kan. Pas perkembangan di sana seperti apa? Sudah ada berapa kelompok? Ya? Insya Allah ya kita kembangkan lagi lah. Jadi supaya di Sambaran itu tetap maju untuk ke depan. Itu kalau ternyata untuk pembukaan atau mungkin breeding untuk diambil anaknya? Ya, jadi tetap breeding kan ya. Ada dikembangkan untuk kelompok yang sedikit kelompok. Dan itu pelajaran berarti banget ya dari sangat berarti. Oke, saya ini beliau bisa menghasilkan
ini tasnya banyak banget. Tasnya jenisnya banyak banget. Nah kita langsung deh Bun, ini sudah mulai kapan sih mulai membuat tas kayak gini nih Bun, yang fashionable kayak gini nih? Iya, mulai pembuatan tas mulai tahun 2021. Itu bukan berkat Bunda Rita juga. Awalnya ini berkat pelatihan atau memang sebelumnya? Pertama pelatihan di balai desa, terus ini ibu-ibu ini ngerumpi gimana ya, kok kita nggak punya modal. Kita sebenarnya sudah bisa, makanya sudah bisa, tapi modalnya kok nggak ada. Terus saya gini, gampang, aku tak semampu Bunda. Terus akhirnya saya ngobrol sama Bunda ini ada ibu-ibu yang mau intinya biar bisa membantu perekonomian di rumah tangga. Ini mohon binaannya supaya ini anyaman ini bisa jalan gimana Bu. Terus akhirnya gini, itu berapa nggak banyak-banyak Bu coba saja. Besoknya saya langsung dipanggil sama Bunda, ya itu kan luar biasa saya dipanggil Mbak bisa bukan teman-teman ibu-ibu, terus dia langsung kalau ada uang tes 2 juta dibelanjakan 1.800.000 ya. Terus langsung karena kegiatan ibu-ibu cuma 4 orang yang bisa menanyam itu. Akhirnya yang beli banyak, yang pesen banyak, terus akhirnya uang 1.800.000 itu dalam 1 tahun. Karena kalau tas ini kan hasilnya kecil banget, 1 tas ini biayanya kalau nanya 1.200 ya, 1.200. Ibu akhirnya bisa jadi, terus itu pelanggannya juga banyak yang pesen. Akhirnya dari 1 tahun itu terkumpul uang sekitar 4 juta kurang sedikit. Bisa dijual lipat ya? Iya, terus akhirnya ya alhamdulillah karena saya termasuk yang ini gimana ya, yang ngasih nasihat sama teman-teman, terus hasilnya kan cuma sedikit. Itu saya bisa mengeluarkan SHU. Iya, sudah bisa. Terus akhirnya kemarin kan 2 tahun 75. Wow. Alhamdulillah matur suwun sangat dumateng Bunda Rita. Terus akhirnya ada asupan lagi ini dari Bunda. Iya. Uangnya dari 7 juta masih ada lagi. Ada lagi 15 juta. Terus langsung dibelanjakan semua sama teman-teman, dibelanjakan semua sesuai dengan pesanan kemauan orang. Kan biasanya kalau kita kan tidak menjual, tidak bikin atau dijual, tapi sesuai pesanan. Adanya pesan, kalau pesan kan mesti requestnya minta bahannya yang warna apa itu permintaan, dan teman-teman itu bisa. Terus akhirnya bisa seperti ini, alhamdulillah. Itu kalau dari anggota 4 dulu gitu ya, dengan untungnya kan berapa tadi 1.000 gitu? Iya, karena saking telatennya. Bikinnya berapa hari Bang itu? Kalau pertama 1 hari nggak jadi ya. 1 hari nggak jadi. Waktu pertama. Itu jalan banget. Tapi sekarang sudah senior, sudah pinter. Ada perjuangannya barunya sama Mbak Rita gitu ya? Iya. Dulu nggak banyak dari jualan unggas gitu loh. Iya. Ini menular kepada masyarakat. Iya, karena saking sabarnya ini telaten, terus didukung sama anak suaminya juga nggak ngeluh. Iya. Ya, jadi kalau jam segini sekarang bikin tas kayak gini berapa waktunya? 1 hari atau berapa? 1 hari bisa berapa ya? Iya, 1 hari. Kan sudah pinter sekarang. Sambil bergerak. Iya, sambil gandengan, ini bisa. Anak-anak pun juga bisa. Ini anaknya kemarin juara 1 ya, tingkat kabupaten. Untuk hanya
Anak mangan nanti kan SD. Ya. Ini yang buahnya nggak kita kira itu sebenarnya. Iya, jadi akhirnya Gurita senang banget karena ya termasuk binaannya Gurita berhasil. Sebenarnya jadi beliau juga dengan mensupport jenengan akhirnya anak-anakmu juga bisa berprestasi. Iya, bisa semua. Mana untuk contoh SD yang lain-lainnya itu anak-anaknya. Nah, disuruh ngajari gitu. Bu, kalau ini berapa jenis sebenarnya? Semuanya bisa berani, ada peluang. Semua bisa. Tinggal permintaan konsumen. Kalau ada yang minta untuk tempat minum, Iya. kalau bapak-bapak mau kemana tempat minum juga bisa. Selain tas, artinya ada produk lain gitu. Tempat minum itu bisa juga. Dari sini. Dari Sementara belum ada karena kan ya itu penganannya cuma empat. Nah, iya. Bun, kalau ini jualnya berapa tadi? Ini yang sopnya kan biasa ini cuma 6.000. 6.000 ya? Wow, Besok bisa dibayangin ini cantik ini 6.000 coy. Bisa Itu kalau segera. kalau kompak harusnya kresek. Nah ini sama loh dengan kresek itu yang besar, tapi ini cantik banget cuma 6.000 gitu. Pun kalau yang kayak fashionable ini bisa berapa ya? Nah, ini cantik banget sih. Kalau yang itu baru hari ini siang tadi bikin. Jadi ini baru setengah jadi. Ini masih ada kembangan Masih, lagi. masih dikemas. Coba. Dikemasnya apa Cantik, lagi Bun? cantik. Ya. Ini sudah cantik banget gitu Bun. Iya. Oh. Ya. Terus ini dikasih kancing kan elegan ya. Elegan banget. Cantik banget. Kalau dibuat jalan gitu ya, fashionable banget gitu loh ya. Iya. Oh ini baru setengah jadi. Ini nanti ada apa ya? Mungkin bunganya gitu ya. Ada yang seperti ini. Oh iya. Ini kalau begini berapa itu? Karena Itu ya sekitar hampir 200-an nanti 200-an. kalau sudah jadi. Karena ada apa ini ada Iya, kayak gini. iya. Masih ada diklaim lagi Sudah, dari sini, iya. jadi bisa bentuknya bisa kotak yang bawah. Oh, iya. Ini bisa jadi tas jalan gitu. Iya. Ini udah bisa pakai kayak gini kan semua. Dari hasilnya tadi seandainya sudah jadi kan belum jadi gitu. Bun, kalau ini pesanan biasanya dari mana? Dari mana aja pesanannya sudah meminta kalau dibikinkan kayak gitu? Dari daerah-daerah sekitar tetangga. Bentuk pola dulu Pak. Oh gitu ya. Iya. Sementara seperti itu, soalnya kalau mau dipasarkan lewat Online atau apa? iya belum berani karena kan belum tenaganya sedikit, terus barangnya kan belum ada, belum bisa stok. Karena laris berarti ya. Oh sampai bilang bisa berapa? Kadang 1 bulan sampai 1.500 tas, kadang 1.000, ya kadang 700, nggak mesti kan. Kalau banyak yang selamatan tuh yang pesan kan juga banyak. Oh iya, yang paling banyak laku yang untuk Iya, untuk keselamatan. Kalau untuk selamatan berapa sih bang harganya bang? Yang ini bahannya tinggal bahannya Oh Pak, tinggal bahannya iya, ya. tinggal Ini bagus bahannya ya. Ini 16.000. 16.000. Nah yang biasa itu 7,5. Yang kayak gini. Iya. Oh iya kelihatan banget ya. Iya, bahannya beda. Iya, iya. Gitu banget. Ini mau dilihat warna juga bagus. Nah, ini aja sudah cantik gitu loh untuk selamatan gitu ya. Nah, namun untuk pengembangan berikutnya mau apa? Diapain ini? Kan ada mungkin mau dari sisi marketingnya atau dari apa ya itu? Untuk pengembangan yang akan datang kan ada desain yang tadi yang ini. Oh iya. Ini yang ini kan tingkat kesulitannya. Ini Ini juga baru banget gitu ya. itu nanti dijual sekitar 75. 75. Iya. Kalau yang lukis siapa nih bang? Ini lukis atau gimana? Bukan lukis, itu yang dari itu loh. Dekopas Oh, dari iya, tisu iya. itu loh. Ada. Iya. Ada lengket gitu ya. Iya. Bagus banget. Iya, Yang bagus. ditulis terakhir. Pertama diklaim dulu. Iya. Udah kalian ditulis. Iya untuk banding ya, untuk menjaga biar dia tetap lengket. Iya. Ya. Tapi itu Kalau bahannya kena air kan sudah nggak apa-apa. Iya. ini. Ini juga untuk jalan gitu ya biasanya. untuk sampah. Biasanya Bisa. buat tempat Quran juga bisa. Ah, pengajian ya. Iya. Kemarin Jakarta itu sudah minta yang ini, tapi yang belum yang ini masih
Oh, masih belum ada motif ya? Iya. Sudah sampai ke Jakarta. Iya, sampai Jakarta, sampai Depok. Gitu ya. Depok juga ambil. Iya. Nah, yang pasti buat pemirsa Lau TV, kalau mungkin kelompok Yasin dan jenengan mau pesen, nah ini bisa langsung ke Ibu. Ini pengrajinnya luar biasa semua gitu ya. Nah, Bu, kalau mau pesen mau hubungi siapa nih, Bu? Bisa ada kok nanti. Oh gitu. Maksudnya ada nanti gimana? Maksudnya yang di ini nanti nomornya kan ada. Oh, nomornya itu. Iya. Oh, ada nomornya di sini. Ya. Tapi pemirsa belum tahu ini, Bu. Pemirsa di Lau TV ini belum tahu ini. Menghubungi jenengan Ibu. Ya boleh, saya boleh, Bu Yanti boleh. Bisa. Sampai itu ya. Kan juga dekat tempatnya dekat. Kalau masih bingung langsung tanya Mbak Rita. Iya. Bisa, karena ini mereka ini adalah binaan dari Mbak Rita semuanya, keren banget ini. Ya kalau harga menyesuaikan, tinggal ini barangnya ini sama yang ini kan nggak sama. Oh, nah ini juga lagi nih. bahannya. Nah, saya lupa ini. Ini juga fashionable banget. Ini tempat Tempat HP. dan sebagainya gitu ya. Tapi dan dompet kecil bisa masuk. Nah, ini buat remaja putri biasanya nggak pengen ribet atau apa gitu untuk bawa HP. Nah ini dijamin aman juga kalau daripada kita taruh di kantong bisa jatuh. Nah di sini aman banget. Fashionable coy. Ya. Ya buat anda mungkin yang butuh tas yang keren-keren kayak gini bisa langsung tanya Mbak Rita. Nggak tahu Mbak Yanti atau Buli gitu ya. Nah, itu dia. Bun, kalau ini alamatnya di mana sih, Bun? Yang ini Di alamatnya Desa Bangun Asri, bisa bangun asli. Dukuh Blimbing, Dukuh Blimbing. RT 7 RW 2. Nah itu dia. Beliau ini masih binanya Bunda Rita gitu. Iya. Iya. Bun. Yang masih ini pengembangan mau ini, Bun ya. Iya. Iya. Nah, ini keren banget. Dan yang pasti juga beliau-beliau ini mau belajar dan juga sabar. Nah, perjuangan hasilnya menghasilkan hal ini. Dan jangan lupa anak-anak beliau juga berprestasi gitu dan dengan bimbingan Mbak Rita ya, dengan kerajinan-kerajinan ini ya semoga nanti lebih berkembang lagi, Bu. Amin. Sekarang anggota berapa, Bu? Dari awal 4 gitu, Bu. Ya 4 itu Masih belum belum bisa, ya? nggak bisa, nggak sabar. Yang Oh, jelas nggak sabar ya? Iya, yang jelas nggak sabar. Itu luar biasa ya, Bu. Iya, nggak sabar karena ini sabar pokoknya minta doanya sehat selalu. Biasanya gini, Bu. Wah, nanti kalau sudah kelihatan hasil berapa sih 1 bulan? Nah, biasanya mereka bakalan mau belajar gitu, Bu ya. Karena anaknya juga sudah mulai belajar ya anak-anak itu. Iya. Karena bisa meraih juara Iya. tadi gitu. Nah, sudah. Ya, Insya Allah. Artinya mungkin kalau ibu nggak ini mungkin lebih ke generasi muda Iya. gitu ya untuk belajar. Ibu-ibunya banyak yang nggak sabar. Iya. Udah dilatih sudah. Tapi Mungkin akhir belum merasakan hasilnya nih, uangnya belum kali uangnya. iya. Padahal dari modal 2 juta sekarang jadi berapa, Bu? Sekarang yang 2 juta itu yang dipakai cuma 1.800.000. Sekarang menjadi 7.275.000. Nah, siapa nggak pengen gitu. Ya, Namun pesannya untuk Bunda Rita, Bu. untuk Bunda Rita tetap sehat selalu ya Bun. Tetap rendah hati. Bunda jadi luar biasa merakyat. Gitu ya. Ya, Ini. lanjut untuk kedepannya, insya Allah. Bunda. Baik, itu dia ya, mereka-mereka ini adalah salah satu hasil daripada binaan atau tangan dingin Mbak Rita. Jadi kita bisa lagi-lagi belajar dengan Mbak Ritanya bahwa dari yang pertama tidak tahu, kalau mau berjuang dan belajar dengan Mbak Rita. Wow, ternyata Mbak Rita bawa sesuatu. Saya pikir tadi cuma apa ya, berniaga dengan tugas. Dia juga bisa masak coy. Ini apa nih, Bun? Bentuknya apa nih, Bun? Yang di bawah ini apa aja nih, Bun? Kalau yang ini rica-rica bebek, Rica-rica bebek ya. kalau yang ini bebek-bebek. Jadi selain pandai menimbang bebek itu ternyata bisa masak bebek juga, Bun? Bisa masak, dimasak apapun, insya Allah bisa.
ini Mas Agus nggak bakalan bisa di luar lagi nih ya. Siap. Dan rasanya jenis. Karena kita itu kalau memasak itu kan Iya. memadu padankan bumbu rempah Iya. gitu. Jadi bumbu tradisional. Kita kalau masak nggak pakai bumbu masak atau micin nggak boleh. Karena dengan memadukan bumbu-bumbu itu miri, Iya. bramba, bawang, lombok, rica, jahe, itu serai, daun salam itu berbau rasa menjadi satu sudah ini. No MSG ya pasti ya. Iya. Karena ya itu efeknya nggak bagus buat kesehatan kita gitu. Iya. Mbak Rita, ini apa namanya? Ada nama spesial nggak sih dari menu yang jadi bikin itu? Kalau saya itu gini Mas, saya itu membuat sebuah brand ya yang ingin brand saya itu bisa diterima, mudah diingat dan membawa keberuntungan gitu. Karena kan Madura punya bebek Sinjai, punya bebek Sompeng. Kalau Solo itu kan punya bebek Haji Slamet, punya bebek Mas Anto dan lain sebagainya. Kalau saya itu ingin membuat sebuah brand baru Mas, saya memberi nama produk bebek saya ini bebek bandeng. Wah, bebek bandeng ya. Iya, Ini apa? unik kan gitu. Filosofinya apa sehingga dinamakan dulu? Tadi yang pasti dari bumbu dan lain sebagainya dijamin bahwa ini original bumbu asli. Gitu. Iya, ya kita mencari sesuatu yang unik Mas, karena brand itu kan tujuannya mudah diingat. Iya. Nah, mudah diingat, mudah dikenal, dan orang itu pada saat bebek bandeng itu pasti punya Bunda Rita. Gitu. Jadi udah diingat bebek banteng pasti punya gurita gitu ya. Ya udah, kayaknya menggembirakan banget nih sahabat pemirsa Laut TV. Udah kita ciao dulu ya, kita makan dulu ya. Keren, sip. Keren banget. Makasih banyak Mbak Rita. Tapi sebelum ini selain ada binaan Mbak Rita tadi, kita juga terima kasih buat supportnya ya. Support dari Bank Sampah Sapu Jagat. Ini juga sampah ini, cuman sampah yang dikelola akhirnya menjadi benda-benda yang bernilai ekonomi tinggi. Ini ada botol, ada sampah-sampah yang plastik dan lainnya. Akhirnya mereka rangkai, nah jadilah seperti ini. Terima kasih untuk supportnya dan endorse-nya untuk Bank Sampah Sapu Jagat. Semoga sukses.